tiba si wanitanya itu, Pak Sardi, tolong aku Pak Sardi. Ini aku akan membahas tentang hantu yang selalu aja terdiam diri di tiang lampu tersebut, guys. Kira-kira ada apa dengan hantu itu? Kalian nih yang ingin melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa simak. Oke guys, jadi cerita ini berasal dari Jawa Barat. Yang mengirimkan cerita ini adalah langsung dari narasumbernya, guys. Namanya Pak Sardi. Pak Sardi ini adalah seorang pria tua, guys. Dirinya itu seorang penjaga pos ronda. Jadi di awal cerita ini, Pak Sardi ini ya, saat menjaga pos ronda sendirian, dia itu kayak merasakan sensasi yang sangat merinding sekali gitu loh, guys. Nah, dia itu sangat merasakan hawa-hawa yang nggak enak di badannya gitu. Kebetulan juga dia itu menjaga pos ronda sendirian, guys. Coba deh kalian bayangin, dia menjaga di pos ronda sendirian, apalagi di daerah terpencil gitu loh, di daerah Jawa Barat yang sangat terpencil sekali gitu loh. Kenapa sih dia kok sendirian gitu ya kan? Karena tuh teman-temannya Pak Sardi ini tidak masuk semua, guys, alias sakit semua. Nah, aneh banget gak sih? Kenapa dari 5 temannya ini tidak masuk semua? Karena alasannya sakit semua gitu loh. Dan yang sehat ini Pak Sardi sendirian gitu kan, kayak menjanggal sekali gitu loh. Menurut kalian menjanggal kan kalau sakit tapi semua temannya itu ikutan sakit semua? Dan ini bukanlah alasan gitu, dan realnya itu memang sakit semua gitu loh. Jadi Pak Sardi hanya sendirian di situ. Nah, Pak Sardi ini menjaga pos ronda ini tepat jam 12 malam, guys, karena dirinya itu mendapatkan jadwal menjaga pos ronda jam 12 malam sampai tembus jam 4 pagi gitu loh, guys. Nah, setelah itu ya, Pak Sardi ini mencoba untuk memberanikan diri gitu loh. Dan Pak Sardi ini sebelumnya ya juga tidak pernah merasakan sensasi merinding dan kayak ada yang mengawasi gitu. Sebelumnya nggak seperti itu ya, entah kenapa ya sekarang itu dirinya seperti itu gitu loh ya kan. Nah, setelah itu guys, si Pak Sardi ini menyibukkan diri untuk menonton televisi gitu kan. Kebetulan juga tuh di pos rondanya itu juga ada televisi, sehingga Pak Sardi ini tidak akan merasakan kesepian lagi gitu loh, guys. Nah, setelah dia tuh menonton televisi, sangat asik sekali menontonnya ya guys, asik banget. Tiba-tiba tuh seperti ada suara kaki diseret, guys, di jalan itu. Tetapi di situ benar-benar nggak ada seseorang, guys, hanya Pak Sardi saja. Dan rumah-rumah warga di sekitar itu juga tutupan semua gitu loh, nggak ada seorang pun yang keluar dari situ, hanya Pak Sardi seorang diri, guys. Bayangkan ada suara kaki diseret. Nah, suara-suara itu terdengar di telinga Pak Sardi. Nah, akhirnya tuh Pak Sardi keluarlah dari pos ronda itu dan melihat ke depan. Ada apa sebenarnya? Kok ada suara kaki diseret gitu? Suara seretan kakinya ini begitu menyeramkan banget gitu loh, membuat Pak Sardi ini merinding sekujur tubuh, guys. Nah, akhirnya tuh si Pak Sardi ini melihat tuh di depan jalan tersebut, guys. Saat dirinya itu melihat, mengecek langsung, tidak ada apa-apanya gitu. Nah, di pikiran Pak Sardi ini takut ada apa-apa gitu. Akhirnya tuh si Pak Sardi itu berjalan menyusuri jalan tersebut. Saat menyusuri jalan tersebut, saat dirinya itu berdiri di tiang ke-1, kebetulan juga tiangnya itu ada 5 tiang, guys. Yang awal-awal tuh tiang 1. Tiang 1 ini lampunya ini hidup sampai ke tiang 4. Dia tuh berjalan sampai ke tiang 4 gitu, guys. Tiang 1 sampai tiang 4 ini lampunya aman-aman aja gitu, bener-bener menyala beneran gitu. Terus saat si Pak Sardi ini menempati di tiang kelima, ada sesuatu di situ, guys. Nah, sesuatu itu adalah seorang wanita. Wanitanya itu berambut panjang dan memakai baju putih dan panjang sekali gitu loh. Nah, tepat di situ, guys, sosok wanitanya itu berdiri menempel di tiang, menempel begini loh, guys. Nah, kayak bersenderan gitu loh. Nah, akhirnya si Pak Sardi itu mendekat. Dia mendekat ya karena menurut dirinya itu kalau
wanita itu adalah seorang warga di sekitar situ guys. Pak Sardi itu langsung tuh menghampiri si wanita tersebut gitu loh. Nah saat tepat di depannya gitu guys, tiba-tiba wajah wanitanya itu tiba-tiba kosong guys. Bola matanya itu berubah menjadi hitam semua dan wajahnya itu pucat sekali. Langsung menatap Pak Sardi begini guys. Coba deh bayangin kalau kalian dipandang oleh wanita dengan tatapan kosong, apalagi matanya tuh hitam semua, takut nggak? Ya takut banget. Pak Sardi ini juga takut banget guys, karena dipandang kayak aneh gitu. Nah Pak Sardi langsung gugup badannya guys begini, nggak berkutik sama sekali. Dia tuh bener-bener takut. Nah saat Pak Sardi ini ketakutan, tiba-tiba si wanitanya itu Pak Sardi, tolong aku Pak Sardi, kamu jangan begitu sama aku Pak Sardi, tolongin aku butuh pertolonganmu Pak Sardi. Seperti itu guys, sambil badannya Pak Sardi dipegang begini sama si hantu tersebut guys. Nah hantu tersebut itu tangannya begitu dingin sekali dan wajahnya tuh menyeramkan sekali, sehingga tuh Pak Sardi sangat tegang dan badannya itu mendadak kaku sekali guys. Coba deh bayang. Nah setelah itu Pak Sardi itu langsung mengatakan kepada wanita itu dengan suara yang gugup sekali, kamu siapa? Kamu siapa? Jangan mendekat ke aku, kamu pergi dari sini, bilang begitu. Nah setelah itu Pak Sardi tetap kaku di situ guys. Nah tetapi si wanita yang di tiang ini tetap aja kekeh minta bantuan, minta tolong pada Pak Sardi gitu loh. Tetapi Pak Sardi ini tak tertahankan dan akhirnya pingsan. Setelah pingsan di jalan itu, tiba-tiba udah pagi hari aja guys. Nah setelah pagi hari tiba tuh Pak Sardi ditemukan oleh istrinya sendiri, karena istrinya itu menunggu Pak Sardi di rumah. Tetapi sampai pagi hari ini tepat pukul jam 6 pagi si Pak Sardi tetap nggak pulang ke rumah gitu. Nah akhirnya si istrinya tuh langsung membawa Pak Sardi ke dalam rumahnya guys. Nah saat dirinya itu ditanya-tanya, kenapa Pak kamu kok pingsan Pak, kenapa kamu nggak pulang gitu, kata si istrinya. Nah si Pak Sardi itu langsung mengatakan, maaf Bu, kalau aku semalam habis dihantui oleh hantu di tiang listrik itu. Wajahnya begitu memelas guys. Nah kebetulan juga di rumah Pak Sardi itu ada para teman-temannya itu guys. Nah para teman-temannya itu juga mengatakan ke Pak Sardi, mengatakan seperti ini, iya Pak, kalau di situ memang ada hantu wanita, jadi jangan sampai kita atau Pak Sardi ada di situ nanti dihantui, makanya kita ini mendadak sakit karena dihantui oleh sosok wanita tersebut, begitu guys kata temennya itu. Nah setelah itu Pak Sardi itu mengatakan kepada teman-temannya kalau wanita itu benar-benar membutuhkan pertolongan gitu loh guys, dan akhirnya tuh membantu untuk menemukan jasad si wanita tersebut gitu loh. Karena si wanita tersebut juga mengatakan kepada Pak Sardi guys, kalau si wanita itu ingin ditemukan jasadnya gitu loh, dan ingin dikubur dengan layak gitu. Nah si wanita tersebut juga mengatakan kepada Pak Sardi kalau si wanita itu adalah korban tabrak lari. Kenapa dirinya menjadi korban tabrak lari? Karena sewaktu wanita itu masih hidup, dirinya itu ingin diperkaos oleh seorang penjahat gitu loh. Dan wanita tersebut itu tidak mau, akhirnya ditabrak oleh truk gitu. Pelakunya itu kabur gitu aja guys. Seperti itu ceritanya. Dan akhirnya sekarang tuh sudah ditemukan jasad wanita itu guys, dan dikubur dengan layak. Dan akhirnya desa itu saat ini sudah tenang guys, tidak ada hantu wanita itu. Oke guys, jadi seperti itu ya cerita dari aku. Bagi kalian nih yang ingin membagikan cerita horor kalian bisa kirim ke email aku ini ya. Bye bye.